ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. Pertanyaan yang pertama, ini pertanyaan dibagi sama teman-teman, ada yang babnya bab keluarga, ada yang muamalah, ada yang akidah, ada yang tazkiyatun nafas ya. Kita mulai dengan pertanyaan pertama. Mungkin kita tidak perlu sebutkan penanyanya, tapi pertanyaan pertama ini berkaitan dengan masalah keluarga. Penanya mengatakan, bagaimana adab seorang wanita dalam meminta maaf akan ghibahnya kepada pelamar yang tidak jadi dinikahi. Masing-masing saat ini telah berkeluarga dengan orang lain. Masya Allah jamaah. Ya, berkaitan dengan ghibah. Kita tahu ghibah salah satu dosa besar yang dimurkain oleh Allah Jalla Jalaluhu. Di surah Al-Hujurat di ayat 11 atau 12 ya. Allah mengatakan wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Janganlah sebagian di antara kalian menggibahin sebagian yang lainnya. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Apakah suka salah seorang di antara kalian memakan saudaranya, memakan tubuh saudaranya yang sudah jadi bangkai? Kalian nggak suka. Bagaimana kalau ghibah ini terjadi dari calon istri yang nggak jadi? Terkadang ada omongan-omongan tidak benar. Di antara ghibah yang diperbolehkan adalah ghibah yang untuk mencari tahu atau untuk mewanti-wanti. Seperti ada fulan melamar atau ana melamar fulana. Keluarga fulana mencari tahu tentang ana. Dia dapat informasi kalau dia nggak baik, kalau dia seperti ini, seperti itu. Yang terjadi ini apabila bukan karena ingin menyebutkan kejelekannya, bukan, tapi ingin tahu, ini mau menikah, ini harus tahu luar dan dalamnya, maka itu tidak mengapa. Tapi kalau sekadar ghibah hanya menceritakan keburukannya tanpa ada maksud seperti tadi yang disebutkan, maka dosa. Terkadang terjadi ghibah ini setelah tidak jadi menikah. Artinya udah batal nih. Kenapa kita harus menceritakan kejelekan orang? Dosa. Anda ingat dengan sebuah kisah di mana ada seorang dari kalangan salaf hendak menceraikan istrinya. Berita keretakan di dalam rumah tangga itu sampai ke telinga beberapa orang. Akhirnya sahibnya datang. Sahibnya tanya, aku dengar-dengar kamu katanya mau menceraikan istrimu. Apa yang kamu tidak sukai dari istrimu? Apa yang meragukan dari istrimu? Apa kata orang ini? Kamu apa urusannya dengan istriku? Nih, akhlak seorang muslim. Kita tuh diperintahkan untuk menutupi kekurangan orang lain. Bukan malah menceritakannya. Yang menutupi aib saudaranya, Allah akan menutupi aib dia. Yang mencari-cari kesalahan saudaranya, Allah akan bongkar aib dia di dalam rumahnya. Allah akan cari-cari aibnya dan Allah akan bongkar. Ya Allah tahu tentunya dengan aib kita. Nas'alullah tabaraka wa ta'ala an yaghfir lana dzunubana. Baik. Kemudian ternyata perceraian itu terjadi. Selang berapa waktu datang lagi sahibnya. Sekarang kamu sudah ceraikan. Aku mau tanya, apa masalah di istrimu? Istrinya udah berkeluarga, udah menikah sama orang lain. Kata orang ini, istrinya orang, ada apa aku membicarakan dia? Intinya kita seorang muslim harus jaga adab dan etika sebagai seorang muslim. Tidak membongkar aib. Sekarang mau tobat. Bagaimana caranya tobat? Ada dua kondisi. Kondisi pertama,
yang diribain tahu kalau dia diribain. Tahu nih, mamanya anak-anak tahu jadi omongan buruk di keluarga yang fulan. Baik itu dari orang-orang ya, yang keceplosan ngomong. Kalau ternyata yang diribain tahu, maka tugas kita minta maaf sama dia. Datang minta maaf. Karena dia tahu kita telah melakukan kesalahan. Tapi kalau ternyata fulan nggak tahu kalau diribain. Kalau kita minta maaf akan terjadi keributan. Maka apa yang perlu dilakukan? Doakan fulan. Doakan. Doakan fulan. Kalau ternyata kita dulu ngomong kejelekan dia di depan orang, sekarang kita ganti, kita omongkan tentang kebaikannya. Untuk menghapuskan dosa ribah kita. Dan sekali lagi jemaah, ingat bahwa yang paling banyak memasukkan orang ke neraka itu lisan. Sehingga sebagai seorang muslim, kita diperintahkan untuk menjaga lisan kita. Jaga lisan kita. Minta sama Allah Jalla Jalaluh. Agar Allah melindungi kita di lisan kita. Agar lisan kita jadi tetap basah dengan zikrullah. Bukan dengan yang lainnya. Baik, itu pertanyaan yang pertama.